time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pipin Pania. Saya dari kelas RA2, prodi saya yaitu prodi PGST dengan NIM 8622410054. Nah, di sini saya diberikan tugas untuk memenuhi UTS yaitu MK Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik, dosen pengampu Muhammad Zamri, SPD, MPSI. Nah, langsung saja ya. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu perkembangan peserta didik dalam pendidikan? Nah, perkembangan peserta didik dalam pendidikan itu adalah proses perubahan dan pertumbuhan yang terjadi pada diri peserta didik secara menyeluruh, baik secara fisik, kognitif, emosional, sosial, moral, maupun spiritual, yang berlangsung secara bertahap sesuai dengan tahapan usia dan lingkungan pendidikan. Nah, dalam konteks pendidikan, perkembangan ini sangat penting karena menentukan kesiapan dan kemampuan peserta didik dalam menerima, memahami, dan mengolah informasi serta berinteraksi dengan lingkungan belajar. Tujuan pendidikan yang efektif dalam membantu peserta didik berkembang secara optimal di setiap aspek tersebut melalui pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Di sini juga ada beberapa bagian penting mengenai perkembangan peserta didik dalam pendidikan, yaitu ada aspek perkembangan. Nah, yang pertama ada fisik dan motorik, selanjutnya ada kognitif, ada emosional, ada sosial. Nah, yang pertama yaitu ada fisik dan motorik. Berkaitan dengan pertumbuhan tubuh dan keterampilan gerak, penting untuk kegiatan belajar yang melibatkan aktivitas fisik. Nah, yang selanjutnya ada kognitif. Menyangkut kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah, teori Piaget sering dijadikan cuan. Terus ada emosional. Kemampuan mengenal, mengekspresikan, dan mengelola emosi yang mempengaruhi motivasi dan perilaku belajar. Terus ada sosial, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, membentuk hubungan, dan bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya ada moral dan spiritual, berkaitan dengan perkembangan nilai, etika, dan keimanan. Ada juga tahapan perkembangan usia dini dari 0 sampai 6 tahun, masa emas perkembangan otak, pembelajaran berbasis permainan, dan pengalaman langsung. Ada juga usia sekolah dasar 6 sampai 12 tahun. Perkembangan logika konkret, kemampuan membaca, menulis, menghitung, berkembang pesat. Ada juga usia remaja yaitu 12 sampai 18 tahun, perkembangan identitas diri, berpikir abstrak, serta kesadaran sosial dan moral meningkat. Ada juga faktor yang mempengaruhi. Faktor internal, genetik, kesehatan, fisik, kondisi psikologis. Ada juga faktor eksternal, lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, serta media dan budaya. Ada juga peran guru dan sekolah. Menyediakan lingkungan belajar yang sesuai tahap perkembangan, memberikan pendekatan pembelajaran yang diferensiatif sesuai kebutuhan individu. Ada juga membangun relasi positif untuk mendukung kesejahteraan emosional peserta didik. Ada juga
Implikasi pendidikan, kurikulum dan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan. Evaluasi tidak hanya melihat hasil akademik, tetapi juga aspek sosial dan emosional. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri perkembangan peserta didik yang efektif dan relevan dalam konteks pendidikan. Yang pertama yaitu perkembangan secara holistik. Peserta didik menunjukkan kemajuan di bagian aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Tidak hanya unggul akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan empati. Selanjutnya yaitu aktif dan mandiri dalam belajar. Mampu mengambil inisiatif, menunjukkan rasa ingin tahu tinggi, tidak bergantung sepenuhnya pada guru, tapi bisa belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajar. Yang selanjutnya yaitu berpikir kritis dan kreatif. Mampu menganalisis, mengevaluasi informasi, dan menghasilkan ide atau solusi baru. Terlibat dalam diskusi dan kegiatan pemecahan masalah secara aktif. Ada juga mampu beradaptasi dan fleksibel. Dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, belajar, dan teknologi. Tangguh dalam menghadapi tantangan atau kegagalan. Ada juga kompeten dalam interaksi sosial, menunjukkan kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan toleransi dalam kelompok. Memiliki kesadaran sosial dan empati terhadap orang lain. Ada juga memiliki motivasi dan tujuan belajar. Belajar dengan semangat karena dorongan dari dalam diri atau intrinsik, bukan hanya karena terkenan luar, maupun menetapkan tujuan pribadi dan mengevaluasi pencapaiannya. Selanjutnya yaitu menunjukkan nilai dan sikap positif, menghargai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras, menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin materi dari saya hanya segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.